dari pagi begini sekedar naukap dang melewah tibuk ngaji. Ada barang dek temu ulik hujan helun. Luik pertimbangan tan. Tapi ketika kita melangkahkan kaki tanpa berpikir itu dan ini, maka ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri semua itu dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita pada majelis taklim akan menuntun kita kepada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selama hidup dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, beliau bermajelis. Maka siapa yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah, maka tidak sadar dia mengikuti sunnah Rasulullah dari sisi yang lain. Belum dari segi kewajibannya menuntut ilmu, dari segi mengikuti sunnahnya, seperti ini aja sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan cinta itu, yaitu cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luwe dengan bau nangis karena ingat anaknya si jauh. Luwe dengan nangis karena semamakna lalu melet nabrit. Lagu jarang dengan bau nangis karena melet nabrit bareng nabintah. Kenapa? Kata seorang ulama, kalau kau ingin melihat kualitas keimananmu, maka lihat seberapa mudah air matamu jatuh, seberapa mudah matamu menangis karena ingat kepada Allah atau ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tono langan tenau kualitas dah. Apakah iman kita berkelas atau tidak? 10 kali tenangis, siwak kali tenangis hanya karena urusan rumah tangga ta, urusan keluarga ta, lagu mana-mana sekali tenangis karena ingat kepada Allah atau nangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam yang mulia ini mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan membantu kita dan menanamkan rasa cinta dan rindu itu di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sebelumnya yaitu rukun wudu yang ketiga, yaitu ghuslu yadaihi, membasuh kedua tangan, min kaffaihi wa dhira'aihi bi kulli mirfaqin, yaitu dari telapak tangan sampai melewati siku. Wa yajibu ghuslu jami'a ma fi mahalli fardi min sya'rin wa zukrin, dan wajib membasuh apa yang tumbuh di anggota itu, wa intala, meskipun panjang. Sekarang kita akan masuk pada ibarat yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatidina wa ulumi asatidina wa masyayikhina wa ulumi ulama'il muslimin fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Far'un, cabang masalah. Law nasiya lum'atan fanghasalat fi tathlisi aw i'adati wudu'in linisyanin lahu la tajdidan wa ihtiyatin ajza'ahu. Law nasiya lum'atan, kalau ada orang berwudu terus lupa dia. Lum'atan artinya secolet, sekedik. Arak lupa yang merhatiannya, arak yang dia basak sekedik dang. Fanghasalat fi tathlis, besukna yale basuhan kedua atau ketiga lagu. Arti basuhan pertama misalnya nagen besuk ima, nah lepas nawah aino. Terus araklah masih tono liman basak. Bareh le basuhan kedua tu na gen besuk ya. Au taslis, atau di basuhan ketiga.
Au i'adati wudu'in linisyanil lahu, atau dia mengulangi wudunya nanti setelah selesai wudu. Kenara dia menanu ulang wudu ajza'ahu, boleh. La tajdida, tidak boleh dia berniat tajdid. Yang namanya tajdid, wudunya sudah sah, bareh genam beruangnya. Lagu lamun wudu nandek mansah si pertama apa kena beruang. Mengulang dia, bukan memperbaharui. I'adah dan tajdid beda dia. I'adah artinya mengulangi wudu, karena yang pertama enggak dianggap sah. Tajdid yang pertama sah, tapi untuk memperbaharui. Misalnya orang yang berusaha untuk dawamul wudu, dia berusaha untuk 24 jam dalam keadaan berwudu, maka udah artinya kan ngonek kelema taiswa hawaka wah pegoyan wah ngene lagu ingat tadang daerah batal wudu barah mele yang beruang itu namanya tajdid. Jadi lamun nda arak ndekna basa, maka bisa dia dibasuh di basuhan pertama, basuhan kedua dan ketiga. Nah, tapi konsekuensinya ketika basuhan pertama ada sekenedang dek mananu, mara belik tutup botol ini dek na basa di basuhan pertama. Bare basuhan kedua tok nyempurna yang maka basuhan kedua ini dianggap dihitung basuhan pertama. Karena yang dianggap basuhan satu adalah sempurna satu. Begitu juga basuhan kedua dianggap sempurna, dianggap basuhan kedua sudah sempurna, semuanya basah. Warabi'uha mashu ba'di ra'sihi, dan rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Di sini bukan dikatakan ghuslu yadai, mencuci tangan, ghuslul wajah, mencuci muka, tapi di sini dikatakan masah. Ghasal artinya membasuh, mupu. Lamun masah ngosap. Nah, jadi ghasal itu airnya harus mengalir, sementara kalau masah begolam basah takah itu masah. Jadi dia perlu rata, dia perlu basah. Iman tas soka basah golam. Ba'di ra'sihi, sebagian ra's. Kenapa disebut sebagian? Karena dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia hanya basah separuh, sedikit, sekejip, sejelut, itu sudah sah. Tapi dalam mazhab Maliki, mereka harus basah semua. Nanti mazhab Hanafi, dia basah setengah, seperempat. Nanti mazhab Hambali dia basah setengah. Nanti mazhab Syafi'i kanggo ya sokna bejelut-jelut. Apakah berarti sokna bejelut-jelut itu ciri khas Syafi'i? Itu pendapat yang dikuatkan Syafi'i? Itu yang si anjuran untuk mazhab Syafi'i? Enggak. Jangan kita salah paham. Boleh wudu sampai sokna basah bubut teluh helai rambut dalam mazhab Syafi'i. Bukan berarti itu muntah mazhab Syafi'i bubut telur sok kena isi ndek ngano yang ngajar itu. Cuma dalam mazhab Syafi'i batas minimalnya sekeno. Jadi bukan berarti dia mentang ngono, ino ajar itu sang mazhab tan ndek na ajar itu ino. Cuman yang badak itu ino paling cengit lah. Ndak paling rendah acara wudu na bejelut ino. Karena mazhab Maliki sendiri harus basah semuanya. Dalam mazhab lain harusnya setengah otaknya na basah. Na golap minta bekas. Dalam mazhab lain minimal na tama imane. Ini yang mengambil seperempat. Na tama lapu iman tengno. Nah, mazhab tak bau sekecik. Nah, lagi sekali bukan mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh walaupun sedikit dibasahi itu berarti itu anjuran, itu yang baik, itu yang sunnah, enggak. Cuman di sana batas minimalnya. Batas minimalnya. Demikian juga ulama yang berpendapat setengah, bukan berarti mereka menganjurkan pada mazhabnya setengah besi, enggak ada full, dia ngano. Semua ulama menganjurkan full basah.
semua mazhab. Nah, cuman nangka embe batas saja munde paling kejeka bau terbasuh, bau terbasaham. Nah, tenelah tuh beda. Anjuran aja rata, basahkan semua. Nah, batas minimalnya dalam mazhab Syafi'i sok nara berjilid-jilid kecil. Nah, lakukan cara kita untuk dalam bermazhab atau beramal ini khurujum minal khilaf aula. Itu kaidah usul fiqh. Keluar dari khilaf itu adalah cara yang paling bijak dan cara yang paling aman. Nangka muntakadu cara higirang kadunta bejelut. Lalu waning tuan guru mazhab Syafi'i apa ina? Sah pandai? Sah. Lalu berkatuan aning mazhab Hambali apa ina? Dina sah. Harus setengah. Lalu berkatuan aning mazhab Hanafi dina sah minimal seperempat ina. Lalu aning mazhab Maliki apalagi indra angan nudu kena ina ngono eta artina 4 ulama beli aning tabakatuan ara sai marania sah nangka kadun teh si mazhab Hanafi siara sejelpak ngono lalu aning mazhab Syafi'i apa ina sah luwe ini motor ning umbe ina ngono lalu aning mazhab Syafi'i sah dua nganggoang lalu aning Hambali dia sah minimal setengah dengan Malik lalu aning Maliki apalagi nangono lah lagu muntabasahang selapuna lalu aning mazhab Syafi'i bagus ini lalu aning tono pas lalu aning tono iya mula nah nyari ngombe cara tauduk sabaina taba usap selapu apakah berarti kita ikut mazhab Maliki? Kita tetap pakai mazhab Syafi'i. Cuma selama ini kan parantah orang Syafi'i si bejelun. Padahal itu semuanya juga Syafi'i. Cuman itu batasnya. Nah, begitu. Kan naz'ati wal bayadil ladzi wara'ul udhun basharun aw sya'rin fi haddihi termasuk juga kepala apa yang ada di belakang telinga artinya munara dengan dek nulak ngene lagu dek ibuknya di songko misalnya ngene dek ini masuk ono liten telinga no sah karena termasuk kepala. Sya'ri basharin aw sya'rin. Baik yang disentuh itu kulitnya atau rambutnya. Jadi dia minta kena on dia manta harus kena lendong teka. Sok kena bulu siara le area otak tah. Loh kan sonde nagana ibarat sya'ar bulu kan nagana ras kepala. Bahasa Arab apa beda-beda tipis. Sya'run rambut, ra'sun kepala. Sin na bajulu, sin na bajulu rambut, lam narro na bajulu kepala. Kenapa di dalam kitab fikih itu dikatakan kepala? Kenapa enggak syar? Karena memang kepala di dalam Al-Qur'an. Famsahu ru'usakum. Oleh karena itu ketika ada orang memasuk kepala rambutnya tapi rambutnya bukan berada di area kepala maka tidak sah. Contoh dengan Nina kan wah yang ngaji hati mah dia kena lendong otak tah lagu sok kena bulun tah sah ngono di lagu barah muna poton bulun ndak beso ndak sah dia karena itu rambut enggak dianggap berada di kepala harus na kenjeka tenekah atau arak dengan kan poncak bulu taloh lah dengan mama lagu ulu nunduk isi bulu kan tenek gede ya nah besok na poton bulu nah ndak sah karena dia bukan di kepala barah dia minta tegur kan nih aku nulu jangan ya kan tenek langsung lah, bukan jika nam besuk na ino harus rambut itu ada di kepala. Itulah maksud.
Jadi tim apa itu? Karena tidak apa-apa. Yang penting saat itu dia sedang berada di kepala. Nah, jadi tunggak paling aman kah? Nang gelawar ke belum tak tonde paling aman tunggak kah? Karena dia mungkin jauh akan otaknya. Walau ba'da sa'ratin wahidatin. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i sah meskipun yang basah itu hanya satu helai rambut. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, yang bagi alla yujzi'a aqalla min qadrin nasiyah, dianjurkan ndak na kurang akan sejelpak. Nasiyah ini ubun-ubun tino. Allahumma khudh binasiyatina ila ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah, tariklah ubun-ubun kami kepada apa yang Engkau sukai. Ini namanya ubun-ubun. Maka dalam mazhab Syafi'i pun Imam Al-Baghawi termasuk ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Maka beliau juga menganjurkan, meskipun sebagian ulama Syafi'i mengatakan sah walaupun satu helai rambut, tapi beliau mengatakan ndak gamak nak kurang lengan ubun-ubun ini alias seperapatnya itu. Sejelpak. Wahia ma bainan naz'ain. Mana yang dimaksud dengan ubun-ubun? Mana yang dimaksud dengan nasiyah? Antara dua mut ini alis tene tapi atau tenekah. Nah, ini yang dianggap dia nasiyah. Pokok otak bagian li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha. Karena beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia berwudu kurang daripada seperapat itu. Bagian depan itu. Ndek nawah kurang kah? Ndek nawah ingin ngono-ngono nabi tanam. Minimal selapu imana tama. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullahu taala. Itu riwayat dan pendapat yang diambil oleh mazhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wal masyhuru anhu wujubu mashir rub'i. Dan masyhur di dalam mazhab Hanafi itu dia tidak boleh kurang daripada seperempat kepala. Sejelpak seperapat kah? Kan dia mungkin setengah ini. Nah, itu dalam mazhab Hanafi. Lalu kita mungkin akan bertanya, agama ini turun datang dari Allah yang satu. Dia turun kepada Nabi Rasul yang satu, Nabi Muhammad. Kenapa bisa berbeda? Di asai beke, nabuwe pengelonda arak khilaf baik namikah. Kalaulah pertanyaan seperti itu, maka jawabannya karena masing-masing ini memiliki dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul apa yang dimaknakan dalam ayat Al-Quran tentang berwudu, famsahu birusikum itu. Kenapa di sana birusikum? Kena bi di sana dalam kalau kita belajar nahu ada yang disebut dengan ba lit tab'id. Ba yang mengartikan sebagian. Nah, sebagian ini neka khilaf ulama. Sebagian itu apakah artinya setengah? Sebagian itu apakah artinya lebih sedikit atau lebih banyak? Nah, begitu. Maka untuk memahami seperti ini tidak ada di zaman itu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pamsahu biruusikum, apa kenana biruusikum ini?" Kan dengan sebagian kepala kalian sekumbe darat beketuan kano. Mereka hanya mengikuti saja. Oleh karena itu dalam satu riwayat Rasulullah berwudu ketika mengusap kepala dibasuh semuanya. Begitu riwayatnya ada. Kemudian Rasulullah memasukkan kepala tangannya di bagian depan, ada riwayatnya. Kemudian ada Rasulullah memasukkan tangan sekedar tertutup dan diulang ditarik kembali, ada riwayatnya. Akhirnya wah selapu setengah barang seperapat baru. Kemudian lah Imam Syafi'i yang mengatakan atau mazhab Syafi'i yang berpendapat paling rendahnya boleh sekedik itu
Mereka dalil lah. Kan jelas tene orang katone ndak pernah Rasulullah lebih kurang dari sejelpak itu. Lalu mazhab Syafi'i dari mana? Sehingga berani mengatakan kanggo sekara sekecik. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berwudu, lalu ketika dia mengusap kepalanya ini dia tidak membuka kopiah, tidak membuka imamah, malah tangannya itu diletakkan di atas kepalanya, di atas sorban, di atas imamah. Nah itu tidak kena itu. Dari sana mazhab Syafi'i berpendapat boleh walaupun sedikit yang kena. Nah, tapi sekali lagi yang sedikit kena ini yang 1 helai atau 3 helai rambut itu bukan anjuran. Di ino suruh nita. Nah, cuman yang pada ada ino paling kecikkan. Marakan dengan hemat amal loh. Siu kedua yu. Nanti ndak ke pahami nara de datang dengan jauh kanto sembeng darah siu. Haruslah terpaham. Maksudnya tima asiu dua yu kanggo. Lagu de ino mele dengan. Nah begitu juga dalam mazhab Syafi'i tima arak sajalut sah. Lagu ndak pahami ne ino suruh ita. Nah no. Itu hanya bahasa untuk meringankan. Wa khamisuha. Rukun yang kelima, ghuslu rijlaihi, membasuh 2 kaki. Bikulli qa'bin, termasuk mata kaki. Min kulli rijlin, dari setiap kaki kita. Lil ayah, karena ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Aw mas'u khuffaihima, kalau dia tidak membasuh kakinya, maka dia mengusap khufnya. Sudah dulu ya masalah khuf ya. Nah, cara membasuh sepatu itu sudah. Bisyurutihi, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah tertera dalam kitab fikih tentang bagaimana cara mengusap khuf. Wa yajibu ghuslu batini thuqbin wa saqqin, dan wajib membasuh kalau ada di anggota wudu itu ada thuqbin. Apa itu thuqbin? Lipatan. Munara awak terbelipat, munara awak ketutupan lendong mah, atau syakin, pecah belah. Contoh, misalnya tagin beso ima, bakat ita tene, terus bakat tahinono mengangano, deh menga, apa sih nampak itu sudah dianggap kulit. Mara misalnya nangka iman tebakat tene serek. Awal lah kan ini kulit meno. Ini lendong. Kan esa ini kan tebesuh. Lagu nak kaya bakat ternyata ngene ya. Nah. Apakah dia minta basuh ini sah? Enggak. Apa sih nampak ini termasuk dia dianggap kulit. Ini arti syak, arti serek. Jadi apa si mengayan ini penghitan ini dia wajib dibasuh. Lah nangka bagaimana kalau dia terbuka menutup anggota yang lain? Apakah salaku? Ajarina. Nah, misal ara ita bakat ini lendong talantong ini. Terus nangka ini kelongkep. Lagu kelongkep kete ya. Kan you know. Kelongkep kete ya. Tene berombo kita besok, lagu tene tutup pesi lain. Kan you know. Bagaimana hukumnya ini? Dia wajib membasuh yang di sini. Kalau ini ndekna sakit makin kena. Lagu muna sakit ndak apa-apa dia mewakili yang ini. Jelas? Nah, kalau dia tidak sakit, ini wajib dibuka. Ini lamun nambasi basak lendongnya wajib terbasuh indah. Kecuali guru dalam arti sok tekeno aja teri wae mati. Lamun masih basah aja wajib dia dibuka. Nah, kalau lipatan mana contoh lamun dengan tiang lemu. Ndarak lagu urkun wudu letian deh. Lagu muna mandi kena ya. Mandi junub kena ya. Apa misalnya si belipat lamun wudu.
Mata. Mata dan wah ida ngaji harus dah basak tolang mata tai nang ndi. Ngono si udu. Malah batal ya. Batal ya karena kan kelipet alis tetek. Lamun nek tabasa ya kenjekana pedem, berarti guru ya di atas. Ino to na dengan dah lamun na wudu kenjeka muka na udah tangan nek matan ta ngono. Karena kan girangnya dia ketoi le itite matan tanukah. Termasuk ada dua hine barang hine. Ulah tangan nek ka. Kenjeka muka lagu ndak ke barah wajar wudu itu dah kena ndak. Kenjeka muka jadi kena ngono. Wah tangane malik kena ngono. Tene kiri kanan barang tene antek na tarik kena air hilekuk-lekuk terus emben dah letu mata girangnya merekut lemudi ini nah terus dengan si belak-belak anu ndak na bahaya dah nyiram-nyiram oleh pancorang terus lui retak ya kan. Sokop lalu si wudu dia ketoi ndek nasah. Jadi harus bagus isi alam melalui belah. Abang yun. Far'un. Law dakhalat syauqatun fi rijlihi wa zahara ba'daha. Kalaulah di kaki seseorang masuk duri wa zahara ba'daha lalu nampak tunggak duri no tempo dono atau bebelan atau apa wajib qal'uha sebelum kita berwudu wajib kita buka tama paku atau apa mentang-mentang dia merasa sakit alurang tepaku ino terus tu wudu ndak sah karena dia masih dianggap karena dia terpisah udah kulitnya di dalam artinya ngene ya berarti itu wajib basah. Nah tapi ketika dicabut ternyata ngene ya urungnya jadi luar maliknya jadi dalam misalnya ngene dia wajib kan kena malik itu wajib dicabut wa ghuslu mahalliha li'annahu sara fi hukmi tahir. Kalau ada paku, ada duri, ada bebelan yang masuk di kulit anggota wudu, maka wajib dicopol. Nah, tempat copolan itu dibasuh. Apa yang kelihatan wajib dibasuh. Li'annahu sara fi hukmi zahir, maka dia dianggap menjadi hukum kulit. Merongkat sioneh. Munarak dengan bakat, mengabakat dah, menganai dianggap kulit. Berhenti dia dianggap dalam. Fa inistatarat kulluha sarat fi hukmil batin. Lagu bakat nasi mangano bareh muna malik besopo jaraya jari zahir batin wahaninga dalam mino ndak wajib dibasuh. Walau tanaffata fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi ma lam yatashaqqaq. Kalau ada orang meletus anggota wuduna, misalnya wah motong kembung tanaffata artinya mengembung kulitnya. Nah, itu akan membentuk kulit baru di dalam kan. Nah, sementara sekarang kalau kita berwudu bagaimana? Ndek ta kanggo gin manca nyoek gelembung Selama gelembung ndek man pecah maka ndak wajib. Tetap dia dianggap kulit. Lagu nangkau rotang gelembung pecah pas tagin wudu malik kita ndak peang. Nah itu ndak boleh. Artinya orang kelpus itu ndak wajib kita buka. Kita wudu begitu saja. Fa in tashaqqaqa wajaba ghuslu batinihi ma lam yartatib. Kalaulah dia sudah pecah gelembungnya itu maka wajib dibasuh. Dalam artian nangka lamun ngene beli gelembung tah. Ngene beli gelembung ngono. Empes ya. Empes. Depe ya terus. Apakah ini sudah bisa depe nahino tabasuh? Kalau dia masih sakit alias masih basah le dalam mino muntagin angkatan dia
dia ingin apa rana muntagin angkat sakit ya kah masih ya basah, maka masih itu dianggap kulitnya yang di luar tadi itu kan. Misalnya taruhlah jarum kadun susuk tengah no pas kan kepes yang ano kan ini udah terpisah kulit dan daging, maka sebenarnya adalah kulit ini sudah dianggap luar. Nah, tapi ketika dia tidak bisa diangkat dalam arti masih sakit, maka sah sudah lendong hindeket hinukah terbesuk. Lagu ternyata wah guru lendong nih lagu itu bukannya di akah halurang tendeket. Nah itu batal karena dia harus dibuka. Misalnya arak minat tato le sekitar anggota wudhu sementara tato ini kan arak si bega si ini si permanen arak si permanen ngombe hukum ini wudhu. Pertama masalah tato kita kurang pengalaman yang ngombe tato no sebenarnya dalam artian nama lamun merasa pidol aja lu ngono kan tamai. Nah nangkai no apa tato ini no kurang pengalaman apa sebenarnya. Memang lamun dengar ongkat le TV atau ongkat ulama ongkat ustad nerangang kita ndak masuk air wudu ina ngono ina lalu kan dikurani genan di atamai wudu kesayangan diku tahu apa ini tato ini apa kedua nangano lun senoman ini kedua kan dia ngombe. Nah begitu jadi kita jadi bakatannya jadi dalam kulit kan kalau mau natama le kulit coba sumpel lah pori-pori jadi ngono berarti tebal dia. Menurut keterangan ulama-ulama terdengar le YouTube terdengar tuan guru tendah dia tamai nai lagu toko kena dia pengalaman tapi nomor masih itu pada kudaku ini kah bandit tuang kita dengan si anu kimia ataupun wah berdua bandit benar bertempel lalu lendong kan kerangnya tinggi kita nah dek tuang kita dengan kimia kebanyakan kita berdaku-daku ngenai nakan ngenai siang ngenai dia tamai nah ngono lagu untuk membuktikan itu kan apa rena dia tawah bukti yang kah lagu kita ambil saja pendapat ulama banyak bahwa tato memang tidak bisa masuk air. Nah bagaimana wudhunya orang yang bertato? Pertama kan dia tidak akan masuk air berarti wudhunya nggak sah. Wudhunya nggak sah berarti percuma kena sembahyang ndak kena percuma ndak arak pakaian bagus sino percuma marah ibarat kepeng 100 yu ndak paran hidwa yu ndak kenana arak cuman dia mau 100 marah dengan kan enggak no. Kemudian kita ambil juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha arak dengan bertato nengka na tobat nengka melena pacu sembayang aduh tulak ke sembayang ina mentagen dia tamai ini dia sah wajib na sedak ngumbe gini sianya eda arak gana ginya terikah atau ini kan lamun rani lamun dek rani wede utama Islam gama hinau ngono kan dia rani yo arak dengan gara-gara dia rani besunat dia milih tam Islam milih aku tam Islam lagu isi wajib besunat non diku milih nah dengan tuh abah ketuan ya ekstrim mara ibarat dengan sok milih dan agat kita kanggo ke utama Islam maletku besadat ini lagu ibuku sembahyang au abe agat natama no be ini aja lu laun mereka diri ndak dengan ini percuma tam Islam lawan dek sembayangnya lagu rukun lain milih ya syahadat milih ya kan puasa aja ngombe bau lagu sembayang ini bukan aku sih bilang gila inang ano terima apa dia terima la yukallifullahu nafsan illa usaha jadi ndak takut-takutin anak-anak jari tes wah telah-telah ini Bob, timak-timak tangan ini anakku, timak ngani luik tato me anakku, tulak kembersin, nah bayang beh,
sang ngantai dah jiluan kita masuk surga sang kita hindara tato tano keno Inde memang kenyataan ini kan itu hindara tato ta lagu nak kamu dek pesila dek datang le masjid kan undara hilang dek hadir le pengajian nak kaya bertato suruh diri sembayang suruh diri ngono-ngono suruh diri ndara karena kan berarti ya kan jualan tama surga loh wuduan dek sah kan la yukallifullahu nafsan illa usaha la yanzurullahu ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat apa yang ada di zahirmu tapi Allah yang melihat apa yang ada di hatimu. Maka tidak menutup kemungkinan dengan si betatu bagusan hati sangita. Kan ngono. Coba lamun dede sadu, ida si girang gelidung metamal pejeluin dengan betatu no. Terkadang mudayan ya sugul kayak pengo. Dengan hipagus songkoanan no sejam nale dalam. Yang ngombe ka kan suenda mak nek anu menda padahal ya meta 2 yuan non dari itu. Terus saling teki bareng senina le dalam. Betul lo 2 yuan. Ibu ini ke jarak puluhan. Aduh. Ternyata suwele dalam kenante meta kepeng. Ya meta kepeng beci. Nah, songkuan bagus tato ndara. Jadi masalah tato kalau kita dalam hukum begini haram kita bertato karena akan menyebabkan tidak masuk air. Lagu munara wah bertato ndak tahino isi nakut-nakutin nah. Tejak kabeh ngaji sembayang. Sampai kayak udu sampai kali sampai sok sampai sembayang ngono sendi atama yu udu tima dia tama yu udu anakku lagu sembayang me tama intangan inde lagu ndak ke gara-gara ngane milih itu betatu masih nguntah sengaja aja berarti wah laknatmu tambihun perhatian tambih bahasa Inggrisnya warning dzakaru fil ghusli annahu yu'fa an batini aqdi syar disebutkan dalam bab mencuci baik itu mandi atau dalam bab mandi annahu yu'fa an batini aqdi syar dimaafkan dia di selah rambut yang paling dalam si sekat ketuai maka itu dimaafkan ai idza in aqada bi nafsihi apabila rambut itu jatuh sendiri kan baru munara paku tama lelendong tah wajib tersediaan deh lewang ini muna masih lewang wajib terbesuk nengka munara dengan ngembot bulu nah berarti berde ya lewang lagu yang becik ini yuk wah dimaafkan lamun dengan lo becik kejekah karena lamun ndak dimaafkan bah lapu ini berde pori-pori kan beluang nang ini masa kata demen wudu tapi ta kacapan mata pembesar di atama aku kocek wa ulhika biha utliya binahwi tubu'il lasaq bi usuli sya'rihi hatta mana usulil ma'i ilaiha wa lam yakun izalatuhu kalau ada orang si rambutnya itu luang misalnya wah yang ngono-ngono di esang sejenis tepung si nempel-nempel wah ketutup pori-pori ya ini. Nah, kalau benar cuma pori-pori yang satu ini ketutup itu juga dimaafkan. Ngagu tempu ya tegita ngono kelongkep. Artinya mana pori-pori sekedar luang rambut sei, luang bulun. Tadi mentembot kan otomatis beluangnya deh. Lalu kan isi pecek kan, dia tegin kita ya, luang anu. Nah, maka itu dimaafkan. Meskipun hukum asalnya munara lah bulun tengahnya beli inombot langsung lekuk sesenti ngene. Lekuk orang tengah bot wajib dibasuh. Lakukan darah dengan ngono beli bulu. Waqad syaraha Syuyukhina Zakaria Al-Ansari bahwa Imam Zakaria Al-Ansari guru daripada guru kita yang mengarang kitab ini dia berguru kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian guru daripada gurunya itu termasuk dia Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam ilmu hadis
termasuk semua berguru dan berpusat kepada Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari ini termasuk seorang Syekhul Islam yang belajar ketika tua ya kah. Nah, jadi ini tuh muncullah ungkat ulama unzur maqala wala tanzur mangqala. Kita apa ungkat dengan ini ndak perhatian alu hai muni suka kena turun. Nah, jadi kisah Imam Zakaria Al-Ansari ini satu hari araklah kanak-kanak mabuk nanggur ya. Lelenteng langan. Ya Syekh, inang anu kata-kata Syekh enoran ngungang ngadit balik. Lah Syekh si nanggur aku. Ini pelajaran lamun arak nanggur daripada Ustaz, ini nanggur dan di. Ndak ada geger. Lagu na jari PR dari balik ngono. Apa misalnya biasa Ustaz kah Pak Guru nanggor ida pikiran anu dit balik. Nah, jadi ceritanya Imam Zakaria Al-Ansari adalah orang biasa dengan biasa ketika wah tekes lolo nara kanak tele pun nanggor ya gena Syekh lamun tetanggor sang Syekh inono lamun leiteno Ustaz inawah kah artinya dengan pacu dengan alim wah tetanggor aran Syekh ino lang mikir lengan detik hino na mulai belajar tua ini langsung ngembetok kajian hadir ngembetok pengajian hadir belajar ya letuahin jari imam besar jari hujjatul Islam jari syekh le dalam mazhab Syafi'i luar biasa bukan menjadi ulama biasa-biasa di kelas tuan guru syekh jama syekh beli jari kah tua wahino. Nah, itu Imam Zakaria Al-Ansari. Bi annahu la yalhaqu biha bal alaihi at-tayammum. Imam Zakaria Al-Ansari memang ini termasuk ulama-ulama klasik si agak keras. Keras dalam arti ketat gati. Apa ini? Imam Zakaria Al-Ansari ini lamun nara dengan sekat gati misalnya arak nempel kuku arak nempel arak orang tengembot bulu terus ukurannya berongga ya maka harus tayamum dengan ini nojakan harus tayamum itu menurut Imam Zakaria Al-Ansari. Tapi ini kalau kita lihat sih terlalu lah masa ke bulu tembot dengan tayamum. Bal alaihi tayammum dia mewajibkan atasnya tayammum. Lakin qala tilmizuhu akan tetapi muridnya berkata Syekhuna. Siapa Syekhuna? Guru daripada yang ini itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Walladzi yattajihu al-afu lid-darurah. Bahwa pendapat yang lebih condong kita adalah pendapat yang kalau rongga sekecil itu dimaafkan saja. Dimaafkan karena terlalu kecil dan menyulitkan. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan. Dalam masalah membasuh kepala ada rambut ketika rambut itu diwarnai, apakah warna ini bisa menghalang air wudhu di rambut itu atau jenggot tersebut? Kan jenggot kalau tidak nyerang wajib masakan ketika rambut disubir dan dibasuh sebagai setelahnya apakah bisa masuk air? Semir termasuk pewarna. Maka pewarna itu terbagi dua. Pertama, pewarna itu tebal, tidak akan masuk air. Kedua, pewarna itu tipis, masuk air. Kalau dia mengecat rambutnya dengan pewarna si tebal, maka tidak masuk air. Tapi kalau memberikan warna dengan pewarna yang tipis yang masuk air, maka masuklah air. Nah sekarang yang ditanya semir, saya nggak tahu yang mana namanya semir.
Tapi kalau yang dipakai seperti yang di Arab henna, maka itu masuk air. Sebangsa serangga, henna itu masuk air. Kan contoh awalnya kan misalnya putih kan, ketika disemir hitam hilang warna putihnya, berarti itu menutupi warna aslinya. Semua pewarna menutupi warna asli. Semua pewarna menutupi warna asli. Nengka kertas ini putih, bet spidol ini, hilang putih ya kan? Apakah dia kalau kulit kita diginiin pakai spidol ini coklat? Bait isin spidol no korek. Terus tipis tapi kan hilang warna lendong tah. Tapi sepakat ulama itu masuk air spidol. Nah sekarang permasalahannya yang namanya semir itu yang seperti apa? Nah bagaimana cara kita mengetahui kalau tinta itu masuk air atau tidak? Muna bau terkena misalnya kena tas 2 spidol deh. Ini spidol. Tulis tasai thread. Nangka ini kita longkep, onde ini tersusu tanu sangai hilangnya, berarti masuk air. Jelas? Dia beri tengkuring. Lagu nangka sayo, tulis malik thread. Ternyata baunya terkena ngelekap ya. Tidak masuk air. Nah, begitu juga dalam rambut itu kalau dia sebangsa henna masuk air. Tapi kalau semir saya nggak tahu seperti semir itu apa. Cuman dalam masalah pewarna rambut bukan dipermasalahkan masuk air dan tidaknya kalau yang henna. Yang dipermasalahkan warnanya, boleh dan tidaknya pakai warna hitam. Itu saja kalau di masalah semir. Jadi lah mau tebal semir, ketuan dulu semir seperti apa dia. Himbe kena semir juga. Terus dari tadi jelas tidak kita lihat warna sih. Warna Warna sebir hitam. Ada sebagian mengatakan boleh, ada haram. Kecuali yang warna lain dan itu. Sering hitam. Kenapa ulama mengharamkan warna hitam? Karena ada nasnya. Rasulullah sendiri yang melarang pakai warna hitam. Kenapa dilarang seperti itu? Karena dia menyamarang diri dengan warna aslinya. Wah mula bedang bulunta tuk tebedengang malik. Itu artinya mararuanan dek terima pepiannya pentah. Itu alasan ulama. Hanya tempat dibolehkan untuk merubah menjadi hitam kalau orang itu sedang dalam keadaan perang. Nengka muntah tempuang bulun tasi putih ini, baran itu lemah sang musuh. Nengka muntah tarik bersemir, lah umur-umuran selai pitu likur dang ini bejulu gak takut tina musuh. Itu alasan. Jadi kumbe bedang ngebala ita. Kita katakan si pertama itu ada nasnya. Memang bala itu kah? Memang bala. Tentang ada hikmah, ada apanya, maka banyak perkataan ulama. Yang umbe itu agan-agano sebagian ulama lamuna berpendapat mengambil haram mencabut rambut yang putih di dalam hadis itu dianggap dia haram. Tapi ada sebagian yang mengatakan hanya makruh. Kenapa bisa beda pendapat? Satu ulama yang mengatakan makruh dia mengambil hikmah makna hadis itu. Tapi ulama yang mengatakan haram mencabut bulu putih dia mengambil tekstual hadis itu. Mana wahai yang membuat bulu putih? No, tak be. Karena dalam hadis kan biarkan rambut putihmu itu. Dia akan menjadi lenteramu nanti di akhirat. Ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mutlak haram. Dan ngembuat bulu putih mutlak haram. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua hanya sebatas makruh. Hanya sebatas makruh. Dari mana alasannya mengatakan haram? Mengambil tekstual hadis secara nyata. Kenapa dikatakan makruh? Karena maksud daripada hadis itu adalah senga ndarak tuk tabakaca. Tuk narak bulu putih yang bada ita no sekenewah umur dah.
no wah toa wahida harus tengah no dementeng kita bulu putih. Nah, lamun nah hikmah hadis itu seperti itu, itulah ulama yang condong kepada sekedar makruh saja. Nah, terkait dengan pertanyaannya bahwa semir yang masuk air dan tidak, kita kembali kepada jenis semirnya. Kalau yang dipakai hinah yang kita ada dengan ngabang bawang, abang buluan kan, nah itu hinah, bukan semir, bukan sebangsa semir yang tidak masuk air. Jadi intinya sebenarnya haram sih sebenarnya. Iya, bukan diharamkan karena tidak masuk airnya, diharamkan warnanya. Sahkah wudhu yang tidak sempurna basuhan sunnahnya? Kalau yang disebut sunnah, maka kalau kita hitung sunnah berarti boleh tidak. Contoh basuhan sunnah. Yang kedua, Telinga. Munara dengan ndek nam besuk telinga na kanjakana wudu dalam mazhab Syafi'i tetap wudunya sah karena hukumnya sunnah. Tapi kalau kita bertanya ke dalam mazhab yang lain, maka wudu kita batal. Kenapa? Dalam mazhab lain ada yang menggolongkan telinga termasuk wajah, maka wajib na besuk selapu. Tapi kalau yang menggolongkan ke dalam kepala, boleh enggak basuh, walaupun enggak dibasuh, enggak apa-apa. Karena yang dibasuh kepalanya, dan enggak wajib semua. Nah, jadi kalau kita membasuh sesuatu yang hukumnya sunat, maka sah. Bukan saja wudu, semua perkara. Sunnah-sunnah puasa, ndek gawe ya. Enggak apa-apa, sah puasa kita. Sunnah-sunnah sholat, ndek tegawe ya, enggak apa-apa. Le sembahyang kan paling jelas. Ambil contoh sunat le sembahyang. Baca ayat. Baca kabirang. Mun dik terbaca, mun dik tergawe selapu si sunnah itu hukumnya sah. Selapu model ibadah. Talu kurang mengutain tapi kah? Kurang sempurna. Jadi pertanyaannya sahkah wudu yang tidak sempurna basuhan sunatnya? Kalau pertanyaannya sahkah, maka jawabannya sah. Masih dapatkah keutamaan sholat sunat fajar bagi orang yang ketinggalan sholat subuh berjamaah? Artinya sembahyang sesa ini. Masih dapatkah keutamaan sholat sunat fajar bagi orang yang ketinggalan sholat subuh berjamaah? Tetap yang namanya sholat sunat lain perkaranya. Artinya angkuna si sembahyang qabliyah fajar tetap dia dapat pahala. Angkuna si sembahyang esa-esa atau berjamaah lainnya masalah. Jadi timak ta sembahyang esa-esa ndak kayak aduh masih jan di kubah jamaah baku langsung be subuh di kula qabliyah fajar ndak kadang-kadang. Karena itu perkara lain. Angkunta singgawe qabliyah fajar ini, qabliyah subuh ini pahala luar biasa. Dit angkunta gin berjamaah pahala luar biasa. Lagu perkara lain wah. Jadi ndak lantaran kita sembahyang esa-esa lebale terus tinggalang ta qabliyah fajar. Jadi ya luar biasa. Bahkan ulama mengatakan sunat nat alur tima telatan kejek. Lagu ndak ke telat sampai sugul waktu. Selama masih waktunya sembahyang beh. Maka dalam hadis itu Rasulullah pernah terlambat. Liar sahabat bambeka Rasulullah ini ndek mandang sugul. Terus telak wali timu. Ndek mantiu jaluja. Lagu telak dalam arti wah jelas terang wah kah marai tahu telak tadi. Telak wah jelu ndek jelu. Telak wah benar wah kah lagu ndek mantiu jelu. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dia nyuruh dengan kamat, langsung sembahyang sunat. Lagu dia tahu kata sahabat anti ya kan jara sembahyang. Nah akhirnya bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, kan ngenta telat, nih kan ulah ada sembahyang sunat subuh. Tuh langsung be sembahyang sehingga tengah hari wah ini sahabat. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Andai ku gin telatan sang ini malik pasti ku gawe ya sembahyang qabliyah fajar ini.
Tono to na muncul hadisna inna rak'atayil fajri afdalu minad dunya wa ma fiha. Karena sesungguhnya keutamaan sholat qabliyah subuh ini adalah lebih utama dari dunia dan isinya. Nah, jadi itu qabliyah fajar jangan tinggalkan. Tima pun tersembayang esak-esak balik. Cuman kaitannya nanti kalau masalah berjamaah, kalau yang ditanyakan seperti ini nyocoknya yang ditanyakan adalah sholat sunnah isyraq. Orang yang tidak berjamaah maka tidak bisa dikatakan sholat sunnah isyraq. Adapun qabliyah fajar itu mutlak, walaupun kita sholat sendiri tetap sunnah. Dulu kan saat besok ngusap kepala no, nah seperempat otak tas si anak no. Terus membena kamu dengan sini si belo bulu no nebui ke masih basah no bulu si anak si belo lebih sangat kesuburan. Ini tadi persis yang dijelaskan bahwa mengusap kepala seperempat. Misalnya kita ikut pendapat yang seperempat. Apakah wanita yang dipanjang rambutnya apakah diusap semuanya? Belu-belu ini? Kakek jawab ya. Penjawah baru. Ende himbeo kenapa su? Hile otak kano. Aja aku no. Bukan berarti ndek mau jawab. Artinya ingat ke padahal baru ndek Rubin ini no. Baru udah bahas. Ada lagi? Pertama pembukaan si Monek tentang majelis taklim, majelis ilmu. Nambe misalkan katanya arah seminar, misalnya seminar game misalkan ilmu masih kan seminar game. Nah kira-kira perbandingan si ngaji, misalnya kalau ngaji no dia nolak berniat misalkan ngaji karena Allah dia nolak pokok datang wah. Nah apa bedanya mereka misalnya isi misalkan seminar game lalu berniat ya, lalu kali ngaji no dia nolak berniat kan misalnya berniat game karena Allah misalkan menangnya main game kan nanti nak tahu ilmu nak adu nyumbang misalnya. Bukan itu mengenal karena si taman-taman surga kan majelis atau lempel atau terus si kedua misalkan bakat. Nah harap perban kan harap perban terus harap anu si perkat apa istilahnya plester nano. Nah misalkan pilu aluna lah misalnya si nempelan harus kena basah padahal plester nano si dina sampai sakit nah kan ya belo lalu nih si nasi dokter nano misalnya no kira-kira batas sistem besukna diwat bakat si plester ya diwat si plester. Wah, kita jawab yang kedua dulu. Kenapa yang kedua buat nangantok enak-enak ini kan dengar ya. Nah, artinya nih selabut lagi ngadu ya. Lamun si pertama no dia lari ke masalah terutama si bajang-bajang. Masalah jabirah. Dalam hukum fikih kita disebut jabirah. Apa arti jabirah? Sesuatu yang menempel di anggota badan. Tempel nah. Bahasa kita perban. Perban apa yang sih becikin no? Selirban. Tensoplas, perban dengan polak atau perban dengan bertempel terserah. Bagaimana kalau perban itu ada di anggota air? Terus naka jadi pertanyaan baru. Bakatna arak sekene, kan ngano? Lah arak misalnya ngene belo betak anggota wudu ngene belo. Bakat arak sekene. Terus sampai tene perban no. Apakah wajib dia dibuka di sini ini? Wajib. Lagu nangka bakat sekene
Perbana entah tene, liwat biasa. Wajib dibuka? Tidak wajib. Dait ndara dengan gintau merban bakat sedang perban beto apa jauh. Lo tahu gin bajau justru bakat itu kan kena jaga bakat toh. Nah kamu nepas bakat sedang tempel betong bakat itu kena lim. Nah artinya kalau dia membasuh ditutup perbannya melewati batas kewajaran wajib dibuka. Lagu muna sebatas kewajaran maka ndak apa-apa. Mara misal tene to abakat tene entali ahine sanganu mara beli jam atau sekene ngono kan ndak wajib dibuka. Aku bakat sekene lantong siku perbana. Nah ini yang wajib dibuka. Nah cuman masalah perban pertama harus dipelajari adalah perban itu ada dua modelnya. Pertama, perban itu ada di anggota wudu. Kedua, ada di anggota wudu dan termasuk anggota tayamum. Karena kan perban ini akan memaksa kita untuk tayamum nanti. Nah, perban itu ada dua. Ada dia di anggota wudu dan tayamum. Dan ada perban itu ditasang di anggota wudu tapi bukan anggota tayamum. Nah, resikonya kalau perban itu ada di anggota wudu dan tayamum, sholat wajib diqada setelah sehat. Tapi kalau perban itu ada di anggota wudu bukan di anggota tayamum, sholat sah, tidak ada yang perlu diqada. Contoh, muntah tayamum berkunah wajah dan tangan. Nah, perban hino tene liman tatoa. Perban hino limanta. Berarti ini anggota wudu dan anggota tayamum. Nah, sekarang kalau kita berwudu pas giliran tangan tayamum. Tayamum pakai debu. Debu pun tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Kan ada perban. Berarti tidak bisa masuk. Nah, karena itu tayamumnya, wudunya nggak bisa, tayamum pun sebenarnya nggak bisa. Tapi wajib kita jalankan. Nah, orang seperti ini sholatnya wajib diqada. Nah, sekarang perban yang kedua, bukan di anggota tayamum. Misalnya le manang atau le naya. Manangnya di anggota wudu endah kan? Nah, lagu le naya, le gerigi beperban. Maka ketika mau berwudu membasuh kaki dia bertayamum. Himbe gena tayamum maknaka tetap muka dan tangan. Arak perban tene tonde. Ndara lenai toa. Nah, sholat orang seperti ini nggak ada yang perlu diqada. Sah. Adapun pertanyaannya yang simpel, perban yang lebih itu kalau melebihi batas kewajaran wajib dibuka. Kalau tidak, ya tidak. Terus pertanyaan yang kedua, pertama kita katakan harus dikelir ilmu apa yang ada di dalam hadis itu tentang majelis taklim, majelis surga, taman surga. Apakah bareh misalnya marau kata apa bro? Seminar game lekano oke maksudnya. Apakah itu termasuk ilmu? Termasuk ilmu dari segi bahasa, tapi ilmu dari segi agama dia bukan termasuk ilmu. Karena apakah kepintaran kita di game itu akan bermanfaat untuk hidup kita selanjutnya? Ndak gawe ya kah? Tagin sembayang ditulak ngadu. Tagin ngomben ndak ada. Ndak ada. Dia bukan itu kan namanya lu'bah. Dalam bahasa Arab itu permainan. Dan ilmu permainan bukan termasuk daripada ilmu yang disebut dengan taman surga. Muntah ngaji belajar keno atau belajar apa tuh sino termasuk taman surga enggak. Nah kemudian kalau mau dibawa-bawa, ini kan bareh menang itu tagin kadu nyumbang itu bahasa Burundi. Nah, jadi itu kita singgung sedikit. Innallaha thayyibun dalam hadis. Wala yaqbalu illa thayyiba. Dikna nerima kecuali dari perkara yang bagus. Artinya apa? Apakah ya bau kita nyumbang bersedekah ngadu hasil temenang main game? Kan ino. Nah, kata-kataan karing. Ya halal keto ya haram kepeng mau temen game.
Jawab dulu. Haram. Hai kena halal. Kanu derani marana haram malik apa dalillah? Maksudku halal terang. Hah? Ndik na tau lenganna. Mengundi nasib. Game ini muna menang belangan hadiah guru. Nah, misal nanti tah main game kita nih, misal lagu karena kita nganu beak-beak kan, dari ini kan marah misal online, jadi arah ngana poinnya ngana cerita nah, mereka semua kepeng kan. Jadi itu sebenarnya perjudian. Ndara tuk dah mau main beli dah pepah kota atau apa permainan ini. Nah inilah jadi hadiah. Selama hadiah itu adalah hasil dari datang dari kita sendiri, pemain sendiri, maka hukumnya judi. Misal pemain bola. Pemain bola grup A bareng grup B. Hayu jam menang mau bembek saya. Lagu waktu nagin perlombaan masing-masing grup nyugulang. Nah, nyugulang lah pada 10 yu. Mau ajen bembek saya selapuk pemain. Nah, maka bembek itu bembek riba. Kenapa? Karena datang dari pemain. Lagu nangka bupati datang ngembang kita hadiah. Nah, itu ndak apa-apa. Jelas? Nah, intinya hadiah yang kita dapat itu jangan berasal dari kita sendiri. Kan kita nyugulang 10 yu. Lagu 100 jadi pira ya? 1 juta. Ino kadua ngembang kita hadiah riba. Maka hati-hati panitia segirang miak perlombaan. Bagus sedang perlombaan ngasar. Bagus ende. Perlombaan ngebang. Ngapalang. Bagus ende. Lagu nangkap peserta suruh dan nyugulang 10 yu. 10 yu no kadunda beli yang hadiah, beli yang buku riba ya. Hati-hati. Hah? Riba dia. Ini hati-hati. Dia tahu bagus pegang. Hah? Harus ngegocek sendiri entah ngono. Ndek pokok ndak ngadu ke pengino. Bau, sok ndak Pendaftaran ini. bau. Sok pendaftaran. Kadu beli jajan dari sang juri yo. Kadu ngopi, kadu pokok kadu berbiaya wah. Nah bagi ndak sang guru-guru atau panitia kanggo ya. Upa no. Lagu ne genat tulak kaning hino no. Agi ya, pada pada nyugulang 10 yu. Terus pong pingpang, aja menang bet kayak pengino. Kan yang ngenoy no. Terus naka bagus isi anu lu ngaji apa. Pegawaian na bagus, lagu nilai riba. Jadi ndak tambeng hadiah lengan keno ino. Nah sarayan bencah kaken anu kadua berdaftar. Ino kan hitam ya acara semele-melen. Temu na mele keteba. Meh berdaftar. Riba. Yo mun pihak jadi hadiah tuh riba. Mun tagin pihak jadi upah tami acara aja benda apa-apa. Itu berjual lah mun mele kan. Hah? Nah, itu salah satu jenis riba itu masih berjalan di sana. Itu riba murni no darat saru-saru. Nyugulang pada 20 yu, kancana 20. Nangkahi 20 ini mau ya kepeng misalnya 1 juta. Nih, 1 juta. Kadua beli 4 lepas sah. Nangkahi nyugulang ini tarik memancing. Nah, bahaya jagat harga pada wah kenabur pada nyugulang bahasa kasar yang aneh. Kah nyugulang 10 yu selaput ini. Kah pada siap lelendang no, serogotang na malik. Ini nyerogotang kepeng temesa. Ino nyuruh riba. Mun tertarik mau 10 yu malik tulak kepeng tanda apa-apa. Lagu tonara ende mau berarti arak ya mau 20 kan ngano. Nah ini yang akan kepeng batur.
Jadi nengka kan beli dengan nyugulang dengan gin mancing. Sugulangan ini kadua beli 4. Bareh arak ya mau arak lende. Itulah riba. Munta mele sarayan lebih halal yang munda bede ke usaha kena. Sarayan 4 lamun ku buang ida aji 13.000 sekilo. Ngono isi. Lagu munda buang diri aji 1 siu sekilo. Sarayan ngono halal ya. Berapa kiloan berjual? Bekiloan. Bahino na buang diri Said ja mau said na bayar. Bendara mau tah aji na mahal. Kan ya dengan mancing ini kegirangan apa tah? Nah kegirangan aja mak jualin ya. Kegirangan nah. Berarti kah sok timak da mau lamun dem beli 4 kan aji 20 sekilo. Lagu munda buang diri, pancingan diri aji 1 siu sekilo tangan ino halal ya, nemu kenende ino munta mele. Bende ho. Kanjaga nang beli, kanjay ta kiloan mah ini. Kiloan, 1 siu sekilo, muna mau sekilo. Lagu nakala mo nang beli lepakan kan aja 20 mau ya. Lagu kan itang jualin nama demen mancing gitu. Munde mau munde nyerah kepeng dari na. Begia. Awak tu jangan nangku nang beli zaman isa sekilo ngono nang buke nanti. Beli berjaman. Beli zaman narana. Sewa be saran kang ngene ada mancing punya wayang mancing tene seketiu sejam ngono be. Mun mau kenende terus. Nah, ini aja ganggu kan ini wayang narana. Jual jasa. Lagu ndak ajakan pada ngumpulang terus ya berbutan le kepe kumpulang nuka. Seumpamanya tato itu haram. Ndak ada seumpamanya. Kan tato haram. Pada ulama banyak yang haram. Dia tawah denger gina ganggu. Cuman aku tuh ku kena diku tahu nek karena diku kita bahan apa anu apa lagu kan tak denger ongkat tuan guru entah lapu haram. Tidak masuk air. Dan tidak masuk air. Dan tidak ada hukum bagi yang tidak tahu. Jika seseorang membuat tato tapi sampai jangka 1 tahun dan baru berhusila baru hari SD apa SMP ini nulis? Hah? Astagfirullahaladzim. Hamba Allah kah? Menangku ina kejar paket B. Paket C ceket ya nulis. Artinya paket C kan ijazah SMA peta. Ini himeta paket ijazah SD apa ini? Paket A. Paket A. Seseorang membuat lagu ndak ke jari-jari dan nulis ya. Bagus. Ntar membuat ambil ya. Jika seseorang membuat tato tapi sampai jangka 1 tahun dan baru beberapa hari ia mengetahui bahwa tato itu haram setelah membuat tato, hukum sholat yang ia kerjakan setelah mengetahui hal itu bagaimana? Kan sudah tadi. Kalau ada orang yang bertato mau sholat suruh ya ndak takut-takutin ya. Ini dalam artian apa? Kalau orang itu sudah bertobat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ti makna begerenyak ndarak tempu tato ndarak tempu lendong bertato selapu ndak gena wah setahun wah layak na bejek na bertato. Jelo hine na bertato. Ule dengar pengajian astaga haram peni. Inandi manjur rohanu. Ngumpe si tengilangang dia tahu. Terpaksa sholat wudu lapu mandi beli yang dia utama bui awak bertato. Bagaimana hukum sholatnya kalau dia tidak berani menghilangkan artinya dia tahu isi lagi menghilangkan maka sampai inole dalam sholat tetap diterima. Merongkatku si guru
kan ina ngumbe yang mele ku sembayang lagu dia tamai udu percuma anakku sembayang be ai udu dia sampai lagu sembayang sampai ino si tapeta ngano daripada ai udu tedang sampai sembayang ende gitu. Jadi pertanyaannya lamun nara dengan wah betatu terus nangka wah aja betatu wah setahun atau pira jelo wah betatu berukna nau hukum bahwa tato ino haram layak tu betatu para nakanggu berarti ndak dosa sama sekali. Tu nomor dosa betatu ino tau na haram gawe na ya. Lagu ternyata dengan toa betatu, matona betatu, kiri kanan betatu, guru betatu, bagus pekeni nih nanti tahu hukum, tahu wah ngaji haram. Nah, berarti dia ndak berdosa. Kecuali wah jangan dengar, aduh kali-kali haram kurombo nama baru haram. Itu deh. Jadi kalau masalah tato dia sudah kedong tato, bagaimana hukum sholatnya? Kalau sholatnya bagus tetap diterima, walaupun sampai ndak sampai masalah airnya, karena masalah airnya lain. Nah, sekian ya. Jadi sebenarnya kan yang sedang para lah deh konten subscribe ini kan ada yang viral juga di seperti pop macam juga. Tapi kan itu ujung-ujungnya kalau beda sampai sudah kan bang ya. Jadi udah kira-kira yang bagaimana hukum hasil yang dihasilkan oleh YouTuber? Kan ngono. Atau dia punya konten di media lalu karena banyak penggemar banyak anunya subscribe karena iya apa ngene cerita kena keren apa tulisan no beruka ngombe hukum kepeng nah itu namanya seperti hadiah karena kita ndak bekerja kita ndak ada kong kali kong barengnya tapi itu semata-mata hadiah karena dia kan juga punya perusahaan ke demenelui dengan mantu lui tapi maka dia memberikan kita hadiah maka itu ndak apa-apa dengan syarat apa yang kita lakukan itu baik nangono nangka video ndep viral lui dengan nganu mau udah kepeng langan tono lagu video ida nginte dengan mandi le koko wan takar kepeng datang dosa datang lagu nangka viral ternyata arah suara anak SMP bagus lalu pengajian Masya Allah petakar be pahala nih kepeng mau pahala mau. Nah, jadi hati-hati dari ibu-ibu nih terutama adik-adik yang anak-anak yang SMP apa jangan sampai mengupload sesuatu yang mengandung dosa. Kasihan dengan toa dan beli yang ida HP ini ya besual julukan casenina semama. Besual ya to apa yang beli yang ida HP. Kan ngono. Tahu-tahu HP no kadun daging nyorong dengan toa dan yang neraka. Munara kanak model HP ternyata HP nu kang kadune sinde gawe dosa lah pertama sitagin usut jangankan le pengadilan nepenta tetama penjara benaka de ini mbu maling saya maling itu peta himbada idalangan hayana apalagi hepenta ngombe gawe dosa mbe alat tah ne HP yo mbe kan HP ini himbli ya kan kita tanggor terus jadi dengan toa kena tama surga dengan toa payu tama neraka gara-gara anak kamen HP. Ini yang niatku meliang anakku ya Allah. Niat belajar. Lagu kita mantu milu ya kedudut. Angku ambala andara. Jadi hati-hati. Ya kasihan dengan ida pacu le sekolah tejak ida tahajud, tejak ida macam lah. Lagu dosa datang. Malaikat si nulis pahala nda ngaji nang kaine misalnya dia ngaji ngene ngene dang nulis malaikat ini aku saling siku ternyata malaikat sebelah kiri ngebut lah kata lah ku ini yang ngombe atusan dengan buka video buka apa hindi nah itu
Terutama si paling bahaya, misalnya ida ngupload sesuatu si ade, misalnya ita nina misalnya, atau ita mama ngupload pokoknya ita ngerusin dengan, atau hinina dia nutup aurat atau apa ngono kan, terus ida mati, si jari masalah nengka piran nah hancur dunia ini tuh agin mentelah dosa nu datang. Munara ase anak jarinta le kayak anakku hamatonku lai macam mangku oleh Facebook ngumbe si kukunya mateangan ameh apa rana akun nano lagu nangkakan dengan mate na kelingong no otang tapi arah-arah dia melenau akan apalagi akun tegena peta. Nah, jadi ini pelajaran munara hamaton jarinta si model HP mate setelah darosin beto otanga ketuana apa aran akunna buka munara foto hinde ende mun tetau ngapus hapus karena mun dia terhapus ida sekeluarga siwa kelem baca yang yasin ngelok satu satak datang anu ini pahala sedekah ini kah lagu ternyata dunia lain atakan atusan mungkin Iwan dengan mantu wahya alwe dengan ina misalnya singlet kan kalah pahala satu sih no malik keluarga tahan bebaca no paling tinggi si wakelem lagu dengan kita ngono singlet no ini bosan setahun-tahun gena ini bagian menang si kira pitu jelu bareng singlet di ini dia berde batas ngelek dosa nah ini hati-hati jadi muntah bede keluarga si bede akun si aurat nara le Facebook de mena mate no ndak kedalalah halu nyikirang dah sia-sia si kiroka kalah mental sang anu no nyerap peta dengan hitau sedih anu foto hindi aja akun nah ini jadi hati-hati pesan anak jarinta nah bagus lagu ternyata tono postingnya bagus orang yang sabar istri yang solehah akan masuk surga. Ini misalnya liosang dengan pahala yang datang. Allah Ta'ala a'lam. KBI bahasan dengan Allah a'lam no Allah Maha tahu. Masalah neng ulang tiba kabliah subuh dulu akan detara sempat gawe kabliah subuh dong mulai kita segala jadi kan mungkin aku bentar maka mudah sembahyang kabliah kita mau berjamaah bau kita paling waktu sembahyang berjamaah kita gawe nak kabliah dong. Sepakat para ulama sholat sunat yang biasa kita lakukan atau perbuatan apa saja yang kita biasa melakukannya boleh diqada. Boleh di qada. Tima tawah sembahyang subuh. Ndak kayak sembahyang sunat biasa, harus narak niat qada. Jangankan wah sembahyang subuh, wah jam siwa kelemano tuh inget kanggo tuh sembahyang. Qabliyah subuh, sembahyang apa? Qabliyah subuh. Boleh. Atau kita girang sembahyang isya. Taruh marine deh. Marine. Arak dengan kan lamun kurang sadar itu begitu. Terus we ngaji ita aku jadi kumele be sembahyang telat aluk waktu terus bareh qabliyah ndek kumau lamun kutono. Benono we hendarak pengajian ning ku sembahyang sengak mau ita qabliyah ini ndek anu aluk. Jari lamun tawah biasa qabliyah kanggo bareh lebak dia tok tumpukang laku. Kahigin bala ida ngulu betene itikaf sampai jua. Ya. Lalu harus niat qabliyah. Iya harus niat Qada. Itu lebih afdal. Bagus. Salat sunat itu lebih bagus lebali. Saya girang ndek pikisah lebali. Ara isah le warung, isah le balen batur. Nah imama ya ule mun ngantok dang ule ara girang no ke. Salah satu sebab jarang sembayang lebale sunat dan terutama.
Jadi isi baleno sang bagus-bagus. Ini balen dengan dang rameang da anak da 5, maka 5 ngaji le balen dengan. Balen dengan adem karena dengan baca Quran, balen da panas karena ndara bacaan Quran. Jadi lamun anak angkat ngaji, ita hito ngaji ngoder le bale. Karena bale itu butuh ya, ndak anak tadang tersuruh lalu ngaji. Mun tahu ita ngajar ajar le bale. Anak lalu ngaji ya kelbat le TV. Jadi sebaik-baik sholat sunat itu adalah di rumah. Lagu mun bakalan mun tale bale je kirang turung, bro kanggo le masjid. Bro bagus le masjid. Menghormati waktu Misalkan pakaian najis misalkan kau antar yang pakaian. Apakah menghormati waktu tak ada kele balik atau cukup apakah ada niat orang usolli sunat isya nih salisa usolli fardal isya li hormatil waktu tidak. Jadi sembahyang hormat waktu itu maksudnya kita sholat seperti biasanya, tapi maknanya hanya untuk menghormati waktu. Kalau dia diwajibkan qada maka disebut menghormati waktu karena ada syarat yang tidak bisa dijalankan. Contoh ita musafir di taman wudhu, di taman ngube, wah arak waktu sembayang ita lihat. Apa niat hormat waktu ndak ditula. Andena zuhur ita lelangan usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Nah, sembayang seperti biasa udah. Nah, ini yang disebut menghormati waktu. Kenapa? Wudhu ndekman. Lapu ndekman. Nah, termasuklah ya najis yang ngube. Maka dia adalah sholat bukan niat menghormati waktu, niat sembahyang zuhur ngono. Nah, maka batasnya yang ditanyakan. Dia tidak punya batas. Cuma kalau nanti dia kembali misalnya marah masalah air kotor, pakaian kotor atau orang musafir dia sudah sampai, kalau masih waktu, maka yang tadi disebut itulah sekedar menghormati waktu. Apakah di sini dia mengqada, dia mengulang? Enggak. Dia iadah. Dia melaksanakan. Nah, tapi kalau dia ternyata waktu, habis waktu, maka dia niat qada. Munandait waktu niat ada, munabuik waktu niat qada. Apa kaitannya dengan yang tadi? Niatnya sholat biasa tapi maknanya sekedar menghormati waktu. Apa artinya? Misalnya tanggung sembahyang Dengan nasir enggak? Siru. Siru. Terus apa ujungnya? Urjan. Aku tahu pikir kalimatnya. Cuman maknanya pernah saya dengar. Artinya ketika datang panggilan Allah itu, arti waktu sembahyang ini kayak kaitannya. Artinya dia jangan pernah menomorduakan Allah, itu aja maksudnya itu kalimat itu. Ketika kita menomorsatukan Allah, maka kita akan dinomorsatukan juga. Munta denger dang tanggoran nepenta, munta nyerak nuntuk ita bekah, baita munta nanggor nyerak nuntuk ita masih. Ini doa anta kendini kabul, benene be wasip-sipin nate embeng ta tanggoran kah. Bila kada bui waktu ini manjur ini beru sembahyang pas ngebang aja nakajelu. Jadi itu maksudnya adalah ketika kita mendengar panggilan Allah segerakan, tinggalkan yang lain. Nyambung Ustaz le masalah qada sih bro. Misalkan subuh kesiangan. Niat qada ke atau sembahyang subuh biasa atau keselipang kalau kesiangan misalkan subuh liwat waktu. Pertama, kalau dalam mazhab Syafi'i dia niat qada. Tapi perlu kita ketahui pendapat ulama-ulama lain. Di dalam mazhab Syafi'i antara qada dan ada pada artinya. Cuman kebiasaan kita lamun tagana qada ya buat waktu. Lamun tagana ada le dalam waktu. Lagu oleh bahasa Arab itu sendiri
qada dan ada itu pada. Nah, jadi kesimpulannya ngumbeh hukumna dengan ya sembahyang qada lagu ada isi benian sah. Ngumbeh hukumna dia benian ada lagu qada niatnya sah. Andainya kebalik ketukar qada dan ada sah. Jadi dia tidak ada permasalahan. Contoh parana klema. Parana wah tiu jelu. Ulah benar wah inangano. Telat aku sembahyang subuh. Usolli farda subhi qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ternyata seninaannya tekdila leluar kan. Jadi benar jendela. Oh. Sugul-sugul petang. Ih, manjur niat kada yang deh. Sah. Atau sebalik ngasa-ngasa balik sumpah ukep. Nah, langsung wudu semuanya. Usolli fardas subhi rakataini ada. Tahu-tahu uli anak ke sekolah. Kan urang sekolah ke. Jadi itu uli we nama jam pira aja nih. Jam siwa. Astaga, manjur niat. Semayang subuh usolli fardas subhi. Sah apa ndek? Sah. Dan dek. Wallahu ta'ala Allah ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ganjaran yang istimewa ya Allah. Berikanlah kami ganjaran kami dan berikan kedua orang tua kami ganjaran yang baik juga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jangan Engkau ajarkan kami ilmu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami sebelum kami berpisah dari tempat ini, dan maafkanlah segala kesalahan kesilapan kami sebelum kami bubar dari majelis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد